Suka dengan video ini? Bantu channel ini terus berkarya dan berkembang. Klik tombol subscribe, supaya kamu tidak ketinggalan video terbaru. Juga jangan lupa tinggalkan like dan komen kamu di bawah ya. Sekejap kemudian, Klein beralih ke keadaan tak terduga, sebagai The Fool, yang mengawasi segalanya. Ia mengangguk dan berkata, "Tidak buruk." Di hadapannya, sungai bergemuruh, dan kata-kata putih itu menggeliat lalu berubah bentuk, sebelum menjadi wujud baru. Berikut adalah proses eksplorasi, yang dicatat oleh pelayan setiamu, Arodes. Anda bisa memilih untuk mempercepat, atau melewati adegan tertentu kapan saja. Kalimat itu membeku selama 2 detik, lalu pemandangan mendadak menzoom masuk. Klein langsung berada di samping Ekanser Bernard, namun tak seorang pun menyadarinya. Ia menatap sekeliling, dan merasa dikelilingi orang-orang hidup, dengan adegan yang begitu nyata. Tak ada yang terlihat palsu, membuatnya seakan benar-benar berada di sana. Aku bahkan bisa mempercepat atau melewati adegan tertentu. Bentuk asli cermin ini, Arodes, memang seperti bioskop virtual reality keluarga. Klein tak bisa menahan diri untuk melampiaskan keluhannya. Ia kembali melihat para anggota Machinery Hive Mind, dan melihat bahwa mereka dipimpin seorang lelaki tua, berjubah pendeta putih dengan topi klerik. Wajahnya luar biasa ramah, rautnya tenang dan lembut. Yang mulia, semua sudah siap. Ekanser mendekati sang tetua sambil membungkuk. Uskup Agung. Ini Uskup Agung Keuskupan Backlund dari Gereja God of Steam and Machinery, seorang demigod, Horamik Hayden. Machinery Hive Mind benar-benar berhati-hati dan tidak sembrono. Siapa tahu, mereka mungkin sudah membawa artefak tersegel peringkat 1, dan melakukan ramalan sebelumnya. Bagaimanapun, mereka menguasai jalur misteri prayer. Untungnya, aku bisa memastikan bahwa kemampuan anti ramalan kabut ini mirip dengan kartu-kartu blasfemi, sehingga hasilnya bisa sesederhana mungkin, dan tidak mencurigakan. Kalau tidak, beberapa hal mungkin akan terbongkar. Namun, ada kemungkinan pertemuanku dengan Nona Sharon bisa muncul, karena bagiku itu tidak berbahaya. Tergantung apakah naluri Wraith untuk mengganggu ramalan, mempengaruhi upaya Machinery Hive Mind. Tunggu, Machinery Hive Mind sangat mungkin bergantung pada Arodes, dan berdasarkan performanya barusan dan sebelumnya, bukan tidak mungkin, dia mencoba menyenangkanku dengan menambahkan beberapa mosaik. Pikir Klein, tercerahkan. Saat itu, Horamik Hayden menggambar lambang suci berbentuk segitiga di dadanya. Mulai operasi. Tuhan akan melindungi kita. Hampir 10 Beyonder bergerak turun, dan Klein mengikuti dari dekat. Ia tidak mempercepat sama sekali. Ia selalu penasaran dengan gaya bertarung Beyonder urutan rendah dan menengah dari Machinery Hive Mind, dan ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk mengalaminya sendiri. Selain itu, ia juga sangat ingin tahu bagaimana seorang demigod benar-benar bertarung, serta rahasia yang tersembunyi di makam keluarga Amon. Setelah direnggut waktu selama 1000 hingga 2000 tahun, tangga marmer hitam itu masih mempertahankan kekerasannya tanpa tanda-tanda korosi. Para anggota Machinery Hive Mind mengikutinya hingga ke bawah tanah, di mana mereka melihat pilar batu asimetris dan bekas goresan kapak dan bilah dari era zaman keempat. Pilar-pilar itu berdiri di kedua sisi jalan lebar, dan di hadapan mereka terdapat pintu batu besar berwarna abu-abu gelap yang berat. Pintu itu telah retak terbuka, cukup lebar bagi 2 orang berjalan berdampingan. Bagian dalamnya sepenuhnya gelap. Para anggota Machinery Hive Mind tidak terburu-buru masuk. Mereka meneliti area sekitar dengan lentera, tetapi tidak menemukan apapun yang berharga. Sesuai rencana, kelompok pertama memulai pembersihan awal. Dengan persetujuan Uskup Agung, Ekanser menekan topinya, merapikan rambut keritingnya. Pembersihan? Klein merenungkan kata itu. Di tengah kebingungannya, 2 anggota Machinery Hive Mind yang paling kuat dan berotot, masing-masing meletakkan kotak hitam panjang dari punggung mereka, dan membukanya. Di dalam salah satu kotak terdapat benda berbentuk meriam berwarna hitam besi, yang kokoh dan berat.
Permukaannya diukir dengan pola-pola padat dan arcane. Di kotak lain terdapat senjata api yang kompleks dan indah, dengan rantai peluru emas pucat. Salah satu anggota tim membawa benda berbentuk meriam itu, dan berjalan berat menuju pintu batu yang terbuka. Anggota Machinery Hive Mind lainnya mengambil senjata aneh itu, menyesuaikan rantai pelurunya, lalu mengikuti sedikit di belakang. Setelah keduanya saling mengangguk, benda berbentuk meriam di bahu yang pertama menyala cepat, menampilkan pola dan simbol terbakar, sebelum meletus keras. Boom! Sebuah bola api keemasan, seperti matahari mini, meluncur keluar dari laras meriam, dan masuk ke kegelapan. Boom! Tanah bergetar sedikit, dan cahaya intens terpancar dari celah pintu. Tubuh anggota Machinery Hive Mind yang memikul laras meriam itu, jelas turun sedikit, kakinya bergetar. Boom! 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 Ia terus menembakkan meriam Beyonder itu, melontarkan peluru meriam emas ke titik berbeda, membuat makam berguncang, tanpa setitik debu pun berjatuhan. Setelah ia berhenti, anggota tim dengan senjata unik itu maju, dan menarik pelatuk. Dah! 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 Suara tembakan seperti senapan mesin bergema, peluru emas pucat melesat satu demi satu, memurnikan bahaya di kedalaman kegelapan. Bukankah ini efek bombardir yang selalu kuinginkan? Dan mereka menggunakan benda Beyonder habis pakai, seperti peluru pemurni dan peluru meriam pengusir. Betapa borosnya. Apakah ini gaya bertarung Machinery Hive Mind? Klein melotot lebar, mulutnya sedikit terbuka. Setelah rentetan pemboman brutal itu, Ekanser mengangkat suara di atas gema-gemuruh dan berkata, "Kelompok 2, lakukan pembersihan lanjutan." Masih ada lagi. Klein merasa agak mati rasa. Kelompok kedua juga terdiri dari 2 anggota, yang menggunakan gulungan dari berbagai jenis kulit. Mereka melantunkan mantra sederhana, mengaktifkan gulungan itu, dan melemparkannya ke dalam. Struktur di balik pintu batu tiba-tiba diselimuti cahaya lembut dan murni. Tetes hujan suci keemasan turun, membersihkan segalanya. Klein melihat adegan itu, dan tiba-tiba merasa semuanya agak konyol. Tunggu, bukankah kalian kesini untuk melakukan studi arkeologi? Kalian ini arkeolog profesional kan? Tidakkah kalian takut makamnya runtuh dengan metode pembersihan seperti ini? Saat pikiran-pikiran itu melintas, kelompok kedua selesai, dan berteriak pada Ekanser, "Diakon, seperti dugaan, integritas struktur tetap tidak rusak. Jelas mereka sudah mempersiapkannya. Baik, lanjutkan." Ekanser memberi perintah. Klein berjalan di tengah, melewati pintu batu, dan melihat tumpukan tanah serta puing. Mustahil menebak monster apa saja yang pernah aktif di sini, dan tak seorang pun bisa menebak fungsi mekanisme yang dahulu dipasang di sini. Setelah pembersihan sebrutal ini, selama seseorang tidak menghindar lebih dulu, tidak ada Beyonder di bawah urutan tinggi yang akan mampu bertahan. Klein kembali memahami estetika kekerasan. Sederhana, langsung, dan tidak masuk akal. Setelah itu, adegan-adegan sebelumnya berulang berkali-kali. Para anggota Machinery Hive Mind bergerak mulus, mengeksplorasi satu area demi area, sesekali memanen karakteristik Beyonder yang mulai mengumpul. Tidak ada mural. Saat ruang utama makam terlihat, Uskup Agung Gereja God of Steam and Machinery, Horamik Hayden, berhenti dan bergumam bingung. Klein, yang setengah ahli sejarawan, sama kebingungannya. Biasanya, makam keluarga bangsawan selalu menampilkan posisi dan kehormatan semasa hidup pemiliknya. Dan ketika sebuah makam berkembang menjadi sebuah bangunan makam besar atau bahkan mausoleum, mural sering digunakan untuk menggambarkan kehidupan sang pemilik. Pada era-era lama dan kuno, itu sangat umum, manusia lebih dulu belajar menggambar daripada menulis. Karena itu, sungguh aneh jika tidak ada mural sama sekali di makam keluarga bangsawan zaman keempat. Mendengar pertanyaan Uskup Agung, Ekanser segera memerintahkan orang-orang untuk menyebar berpasangan, mencari jejak mural. Mengamati dari samping, Klein ingin sekali mempercepat untuk melihat hasilnya lebih cepat. Saat itu, ia memperhatikan 2 anggota Machinery Hive Mind di sudut kiri, tiba-tiba berubah menjadi 3.
Salah satunya tampak identik dengan E. Cancer Bernard. Rambut keritingnya menahan topi tinggi. Ini. Klein tertegun sebelum menebak sesuatu. Saat ia memikirkan itu, E. Cancer berjalan mendekati anggota tim yang paling dekat dengannya. Ada penemuan? Ia berdehem dan menurunkan suaranya. Anggota tim itu menoleh waspada, tetapi langsung rileks ketika melihat diakon E. Cancer. Tidak. Sebelum ia selesai bicara, E. Cancer di depannya berubah menjadi selembar kulit manusia dan membungkus tubuhnya. Kulit pucat itu menempel ketat, dan wajahnya mulai membentuk fitur-fitur baru. Sepanjang proses ini, tidak ada suara tambahan ataupun gerakan abnormal. Tiba-tiba, kulit manusia itu memancarkan cahaya, seperti matahari terbit. Kulit itu langsung menjadi tembus pandang, dan melesat ke udara seolah terbakar. Sebuah cambuk hitam menghantamnya, membuat gerakannya melambat jelas. Dalam pertempuran seperti ini, kelambatan adalah kesalahan fatal. Satu demi satu senjata Beyonder, gulungan terbakar, dan peluru emas pucat menghantam kulit manusia itu. Setelah kilatan cahaya terang, abu berjatuhan dari langit. Abu itu berpendar lembut, dan perlahan berjuang untuk kembali berkumpul. Benar, ini Human Skin Shadow. Klein mengalihkan pandangannya pada anggota Machinery Hive Mind yang barusan diserang. Lelaki itu menarik kerahnya dan mengeluarkan jimat pelindung. Ada banyak simbol dan label sihir terkait matahari di atasnya. Syukurlah, Uskup Agung menyuruh kami memakai benda-benda ini, katanya tulus sambil mengangkat lentera. Barulah Klein menyadari bahwa bros lelaki itu memiliki esensi malam. Cincinnya memancarkan kekuatan badai, dan ikat pinggangnya memiliki aura kekuatan fisik. Meskipun bukan semua item mistik, kebanyakan adalah jimat dan senjata Beyonder. Walaupun efeknya cepat melemah, namun tetap sangat berharga. Jika bukan artisan atau Beyonder kaya, mustahil mengumpulkan begitu banyak. Apakah ini gaya bertarung Machinery Hive Mind? Membakar uang. Klein merasa terpukul seketika, butuh waktu lama untuk pulih. Saat itu, karakteristik Human Skin Shadow mulai berkumpul, membentuk wujud. Itu seperti berlian besar dengan banyak sisi yang memantulkan cahaya. Setiap sisinya menampilkan wajah berbeda. Wajah-wajah itu begitu rapat, berlapis-lapis, membuat pusing melihatnya. Aku hanya kurang sedikit lagi. Klein girang. Setelah Machinery Hive Mind menangani hasil rampasan, mereka melanjutkan pencarian mural, tetapi tidak menemukan apapun. Tak punya pilihan, mereka kembali berkumpul dan menuju lorong menuju ruang utama makam. Setelah serangkaian bombardir lainnya, lorong menuju ruang makam utama akhirnya tampak di hadapan para anggota Machinery Hive Mind. Tanah dipenuhi puing-puing. Ciri Beyonder berbentuk berlian, yang memantulkan wajah manusia, tergeletak sunyi di bagian bawah dinding kanan, menyala samar bersama dua objek lain. Seluruh lorong, termasuk kedua dinding samping dan langit-langit batu, penuh dengan lubang dan cekungan. Namun, ada satu benda yang tetap tidak rusak. Itu adalah sebuah bingkai yang tergantung di depan, sekitar 7 meter jauhnya. Warnanya coklat, dengan serat kayu yang jelas, tetapi hanya sisi bingkainya saja yang tampak. Tanpa perlu ada yang menjelaskan, semua Beyonder yang hadir bisa merasakan bahwa itu benda yang aneh. Saat itu, Uskup Agung Gereja God of Steam and Machinery, Horamik Hayden, melangkah maju dan berkata dengan suara lembut, "Menurut catatan, ini kemungkinan besar adalah bingkai potret hantu milik keluarga Amon. Selama seseorang masuk ke dalam jangkauannya dan terkena cahaya darinya, tubuh rohnya akan langsung terpisah dari darah dan daging, lalu berubah menjadi potret, dan selamanya tersegel di dalamnya. Dalam keadaan ini, bahkan jika potretnya diganti, tak ada cara untuk menyelamatkan orang tersebut tanpa metode yang benar. Jika terlalu lama tersegel, tubuhnya akan mati. Saat itu, meskipun metode pembukaannya ditemukan, roh orang itu akan segera menghilang." Saat ia berbicara, Horamik bergerak maju, selangkah demi selangkah, mendekati bingkai aneh itu. Klein agak cemas,
Tidak berani melihat pertarungan seorang demigod melawan artefak tersegel. Namun ia segera sadar bahwa ia hanya sedang menyaksikan adegan yang ditunjukkan oleh cermin ajaib, Arodes. Apa yang perlu ditakuti? Ini sangat wajar, seperti menonton film horor atau bermain game gelap. Klein menenangkan diri sambil mempercepat langkah dan menyusul Horamik Hayden. Sang demigod dengan cepat mencapai batas area. Tempat benda mistis itu harus disegel. Ia mengenakan jubah imam putih dan topi klerikal, dan sosoknya perlahan muncul di kaca pada permukaan bingkai potret itu. Kaca? Kaca di zaman keempat? Sepertinya memang begitu. Setidaknya, di sepanjang sejarah zaman kelima ada kaca, dan tak pernah disebut siapa penemunya. Klein menunggu dengan minat tinggi pertarungan antara demigod dan artefak tersegel aneh itu. Bagian atas tubuh Horamik sepenuhnya muncul di dalam bingkai potret hantu, tetapi matanya tidak kehilangan kilau. Ia berjalan mendekati bingkai itu, berhadapan langsung. Siluet dalam lukisan bergetar, seolah terus menyusut, tetapi tak pernah berhasil. Horamik berhenti, mengambil selembar kain hitam besar yang hampir tak tembus pandang, yang sudah ia siapkan sejak awal, lalu menutupi bingkai potret hantu itu. Bingkai itu bergetar beberapa kali, tetapi akhirnya tertutup sepenuhnya oleh kain hitam, dan menjadi tenang. Horamik tampak tak terpengaruh, dan dengan mudah melepas bingkai itu, kemudian membungkusnya, dan mengikatnya kuat di bagian belakang. Ini tidak masuk akal secara mistis. Bukankah kau bilang tubuh roh akan terserap, dan berubah menjadi potret? Kenapa sang uskup agung baik-baik saja? Apakah ini keunikan seorang demigod? Atau karena alasan lain? Klein menatap Horamik Hayden, tetapi ia tidak melihat ada yang aneh. Matanya masih penuh semangat, ekspresinya ramah, dan tubuhnya penuh darah dan daging. Sayang sekali aku tidak ada di sana langsung. Kalau tidak, aku bisa mengaktifkan Spirit Vision dan memeriksanya. Klein menarik kembali tatapannya, dan menunggu anggota Machinery Hive Mind seperti ikan ser mendekat. Horamik menyerahkan bingkai potret hantu kepada salah satu anggota tim, dan berjalan menuju makam utama di ujung lorong. Di sana, terdapat sebuah pintu batu hitam, penuh goresan bekas sabetan pedang dan kapak. Di tengah pintu itu ada sebuah cakram abu-abu putih. Permukaan cakram itu terbagi menjadi 12 segmen. Ada jarum hitam menyerupai jarum jam di dunia luar. Namun, segmen-segmen itu tidak terbagi rata. Ukurannya berbeda-beda dan sangat tidak serasi. Selain itu, setiap grid memiliki setengah permukaan yang tertutup bayangan. Lambang keluarga Amon. Uskup Agung Horamik memberi penjelasan singkat. Ia tidak menjelaskan maknanya, karena hanya diakon Ekanser Bernard yang berhak mengetahuinya. Klein, sebaliknya, mengandalkan pengetahuannya sendiri tentang mistisisme untuk menguraikannya. Cakram, 12 segmen, dan jarum. Jika digabung, jelas ini merepresentasikan waktu. Ini cocok dengan Worm of Time yang ditinggalkan avatar Amon setelah dimusnahkan. 12 segmen yang seharusnya sama besar, justru tidak rata, dan ada bayangan menutup sebagian. Apakah ini berarti keluarga Amon adalah sisi gelap waktu? Lalu, di mana sisi penistanya dilambangkan? Saat Klein berpikir, Uskup Agung Horamik mendorong pintu batu itu, tanpa perlindungan apapun. Pintu batu yang berat terbuka, memperlihatkan ruang makam yang sangat luas. Di tengah ruangan ada sebuah panggung tinggi, dengan peti mati hitam pekat di atasnya. Dinding sekeliling dihiasi tempat lilin besi, masing-masing memegang lilin putih yang menyala. Semua lilin itu tidak bergetar. Suasananya begitu sunyi, seolah adegan itu membeku di tempat, tidak tersentuh oleh waktu yang sudah 1 hingga 2000 tahun. Di jalur lurus dari pintu menuju peti mati, terdapat mayat-mayat tergeletak. Mereka memakai mantel wol hitam, topi setengah tinggi, atau bahkan pakaian pekerja biasa dengan topi. Jelas bahwa mereka masuk dalam beberapa tahun terakhir. Para Beyonder yang sebelumnya merekrut bantuan, bagaimana cara mereka melewati area depan? Human Skin Shadow dan monster lainnya jelas masih hidup. Dengan kepala penuh pertanyaan, Klein melihat mayat-mayat itu.
Apa yang ia lihat membuatnya langsung terkejut. Mayat-mayat itu berambut putih tipis, kulit keriput kering, dan tanda-tanda penuaan yang jelas. Mereka tampak seperti orang berusia 80 atau 90 tahun. Tidak ada luka jelas, seperti mereka mati karena usia tua. Namun, mereka tampak mati baru-baru ini dan belum membusuk. Sangat jelas bahwa tak mungkin ada begitu banyak Beyonder tua yang menjelajah makam ini. Bahkan jika penemunya sudah tua, mereka pasti memilih yang muda dan kuat. Ada sesuatu yang aneh. Klein mengernyit dan melihat sekeliling lagi. Ia segera teringat Worm of Time yang ditinggalkan avatar Amon dan lambang keluarga Amon di pintu batu yang melambangkan waktu. Membuat orang menua dengan cepat adalah salah satu kemampuan Beyonder keluarga Amon. Sisi gelap waktu. Celah dalam waktu. Bisa jadi saat orang lain menua, anggota keluarga Amon mendapatkan kembali masa mudanya dan memperpanjang hidup. Tunggu, agar orang-orang ini bisa masuk dengan mudah, mungkin itu memang disengaja oleh pemilik makam. Ia ingin mencuri waktu mereka untuk mempertahankan keberadaannya. Klein memandang curiga ke peti mati hitam itu. Saat itu, sang demigod Horamik Hayden mengangkat tangan kiri dan menekannya. Kalian berhenti di sini. Baik yang mulia, jawab Ekanser dan yang lain tanpa ragu. Sebagai anggota organisasi resmi, mereka telah membaca banyak catatan peristiwa Beyonder. Mereka tahu bahwa dalam situasi seperti ini, mereka harus mengikuti perintah Beyonder urutan tinggi, atau mereka bisa mati tanpa tahu sebabnya. Horamik menatap ke depan, matanya jatuh pada sebuah bingkai potret yang tergantung terbalik di bagian bawah panggung. Ekspresinya tidak berubah ketika ia terus berjalan santai. Tidak melakukan persiapan apapun. Apakah ciri khas demigod adalah bertindak gegabah? Klein tertegun. Ia seperti bisa membayangkan gigi Horamik rontok, rambut putihnya rontok, dan kulitnya mengeriput saat ia menua dengan cepat. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Horamik yang tampak baik-baik saja tiba-tiba gemetar, dan sebuah suara gesekan tajam terdengar dari tubuhnya. Langkahnya melambat, gerakannya kaku, dan kulitnya mengering jelas terlihat. Itu bukan proses penuaan manusia biasa. Lalu, apa suara gesekan barusan? Klein bergumam dalam hati. 4 langkah, 5 langkah, 6 langkah. Suara robekan terdengar dari tubuh Horamik, dan sesuatu jatuh ke lantai. Klein refleks melihat ke bawah, dan melihat sebuah roda gigi. Roda gigi berkarat. Horamik terus berjalan, sementara benda-benda lain jatuh sesekali dari tubuhnya. Baut berkarat, lilin meleleh, tulang menguning, pegas longgar. Sosoknya semakin tipis dan goyah, seolah bisa runtuh kapan saja. Ini seperti robot. Atau dalam istilah era ini, boneka hidup. Klein langsung tercerahkan. Ia teringat kata-kata Pak Tuan Nel sebelum meninggal, bahwa gereja Mother Earth pada urutan 4 pandai dalam Alchemical Life, dan jalur Safan pada urutan yang bersesuaian juga mampu melakukannya, meski lebih lemah. Dan Horamik adalah Beyonder urutan tinggi dari jalur Safan. Horamik di depanku ini, bukan dirinya yang asli, tetapi boneka hasil ekstraksi. Tadi, alasan bingkai potret hantu tidak berpengaruh, adalah karena boneka tidak punya tubuh roh. Horamik yang asli pasti masih jauh. Layak saja disebut demigod. Saat Klein tercerahkan, sang uskup agung mencapai panggung, menekuk lutut dan punggung, lalu membalik bingkai potret yang tergantung terbalik itu. Secara umum, saat menjelajah makam dengan elemen Beyonder, barang-barang tidak boleh dibalik, tetapi kali ini Horamik justru melakukan hal sebaliknya. Ketika bingkai itu dibalik, angin bertiup di ruang makam tertutup itu, menyebarkan keheningan dan pengekangan tak berwujud. Lilin-lilin pada dudukan besi menyala lebih terang, lalu cepat padam, seolah mencapai akhir umurnya. Mayat-mayat di lantai membusuk dengan cepat, dan mengeluarkan bau menyengat. Dalam hitungan detik, ruang utama makam menjadi gelap, hanya tersisa lentera yang dipegang anggota Machinery Hive Mind, untuk menerangi sedikit area di depan.
Horamik mengambil bingkai itu, naik ke panggung, dan mendekati peti mati hitam. Ia mengulurkan telapak tangan kanan dan mendorong kuat. Krik. Tutup peti mati yang berat terbuka sedikit, seolah tidak dipaku sama sekali. Horamik menunduk dan berkata dengan suara yang tetap datar, "Tidak ada mayatnya." Ketika adegan mendekat, Klein melihat bagian dalam peti itu kosong, hanya ada bantalan emas pucat dengan sulaman cacing berlingkar 12. Saat itu, Horamik berbalik, dan bingkai potret di tangannya terlihat oleh Ekanser dan yang lain. Sekilas saja, tatapan Klein membeku. Itu potret seorang pria muda yang tersenyum. Dia memiliki mata hitam dan rambut hitam ikal. Dahinya lebar dan wajahnya tipis. Sebuah monokel kristal tergantung di matanya. Ia memakai topi hitam runcing. Amon.